Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya, Latif Sregar, selama 1 jam akan menemani Anda di iNewsroom. Upaya pembersihan lumpur banjir bandang Gunung Mas Puncak terhenti karena debit air sungai kembali tinggi. Tim SAR khawatir banjir bandang kembali terjadi. Sejumlah alat berat diturunkan ke lokasi banjir bandang untuk membuat tanggul bendungan bibir sungai agar tidak meluap. Petugas juga mengamankan barang-barang warga yang masih bisa dipakai. Tetapi aktivitas hari ini sempat terhenti karena kabut tebal dan informasi debit air sungai yang meninggi. Sebelumnya BPBD memberi peringatan agar petugas dan warga waspada cuaca buruk di lokasi hingga Jumat besok. Dari teman BPBD bahwa ada peningkatan air. Rencananya kita kan mau bikin bendung dari susunan batu gitu. Ya karena udah ada peningkatan daripada air, kita istirahat sebentar, nunggu informasi lebih lanjut. Kalau aman baru kita action lagi. Bagaimana suasana pengungsi di malam hari ini dan apakah pencarian sudah dihentikan karena sudah malam hari di kawasan Puncak Gunung Mas Bogor sudah ada reporter kami Revika Sibarani. Revika, selamat malam. Bagaimana situasi di kawasan Puncak di lokasi banjir bandang pada saat ini? Ya, selamat malam Latif dan pemirsa, dapat kami informasikan hari ketiga pasca banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Mas yang berada di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor. Lebih dari 900 warga masih harus bertahan di lokasi pengungsian, di mana terdapat 3 lokasi pengungsian yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dan salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni villa milik agrowisata perkebunan teh Gunung Mas yang berada ada 21 villa di tempat ini yang dipersiapkan untuk akhirnya menampung ratusan warga yang akan mengungsi begitu di tempat ini. Dan dapat kami informasikan di sore menjelang malam hari ini, Latif, dapat kami informasikan bahwa tadi kami melihat tim relawan ini sudah membagikan makanan kepada warga yang mengungsi di 21 villa yang sudah dipersiapkan, di mana memang satu villa terdiri dari beberapa kepala keluarga begitu, namun masih dalam satu saudara, sehingga nanti satu villa ini memang tidak diisi oleh tetangga, tetapi diisi oleh satu keluarga atau satu saudara, sehingga akhirnya tadi kami melihat untuk aktivitas yang terlihat sore hari tadi sudah dibagikan begitu makanan kepada warga di 21 villa. Dan tadi kami juga sudah melihat sore tadi ada trauma healing yang dipersiapkan begitu dari Himpunan Mahasiswa Bogor kepada anak-anak yang mengungsi di lokasi pengungsian ini, sehingga tadi kami melihat ada aktivitas badut begitu yang menghibur anak-anak dan juga mewarnai, sehingga akhirnya anak-anak merasa terhibur dan tetap semangat dan tidak terganggu mentalnya untuk akhirnya menjalani aktivitas di kedepan harinya. Latif. Bagaimana sambutan dari anak-anak terhadap pelaksanaan trauma healing tersebut? Ya, Latif, tadi kami melihat anak-anak sungguh bersukaria begitu tadi di lapangan yang ada di belakang saya ini. Memang tadi Himpunan Mahasiswa dari Bogor melakukan trauma healing. Mereka tadi menghibur begitu, dan memang untuk anak-anak sendiri memang hari pertama dan hari kedua tidak ada trauma healing, baru hari ketiga ini. Sehingga akhirnya dari orang tua yang tadi kami ajak berbincang, mereka sungguh bersuka cita lantaran anak-anaknya bisa merasakan kebahagiaan, dan mereka berharap ini tidak menjadi hal yang membuat mereka trauma untuk kedepannya, lantaran memang di kawasan ini baru 1 kali adanya banjir dengan skala atau debit air yang cukup besar. Latif. Oke, ada upaya dengan mengerahkan alat berat untuk menutup aliran sungai, meninggikan benteng di pinggir sungai. Sementara hujan deras semakin sering terjadi di sana. Bagaimana warga atau yang saat ini sedang mengungsi menyikapi kondisi cuaca ini?
Ya, sampai sejauh ini memang warga berharap, tadi kami sempat berbincang, mereka berharap agar kejadian banjir bandang ini tidak terulang kembali begitu, lantaran memang seperti yang kita tahu, ini ada 900 lebih warga yang terdampak banjir dan akhirnya juga tidak sedikit warga yang rumahnya terdampak begitu mengalami kerusakan. Tadi pagi kami sempat melihat, Latif, bahwa ada pengerahan dari tim BPBD yang mengambil batang-batang pohon yang sempat menimpa rumah warga, dan kami juga tadi sempat melihat begitu aktivitas pembersihan dari lumpur-lumpur di lokasi banjir bandang. Namun memang tadi hujan yang cukup deras ini akhirnya menghambat aktivitas dari tim BPBD untuk melakukan proses pembersihan. Namun warga sangat berharap agar ada tindak nyata upaya untuk akhirnya lokasi di Gunung Mas ini tidak terjadi banjir bandang seperti yang terjadi pada Selasa silam. Oke, baik. Repika Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Gunung Mas di Puncak Bogor. Terima kasih. Kita ke Wonogiri, dahsyatnya pusaran puting beliung yang terjadi di Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah hingga hari ini masih ramai diperbincangkan. Tetapi petani keramba yang sempat panik kini sudah kembali beraktivitas. Situasi perairan Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah sudah kembali normal setelah kemarin dihebohkan dengan kemunculan pusaran angin puting beliung raksasa. Tidak ada kerusakan parah di lokasi keramba ikan nila milik para nelayan ini. Menurut salah seorang petani keramba yang menyaksikan fenomena alam itu, kemunculan pusaran angin semula berskala kecil, namun tak berapa lama putaran angin membesar dan menyebabkan waterspout atau pusaran angin raksasa di atas air. Kejadian ini berlangsung 10 hingga 15 menit. Sementara menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri, Bambang Haryanto, tidak ada laporan kerusakan berat dan korban jiwa akibat kejadian pusaran angin raksasa ini karena pusaran angin terjadi di atas air dan tidak sampai ke daratan atau perumahan warga. Fenomena langka waterspout ini sempat viral setelah sejumlah warga yang merekam kejadian tersebut mengunggahnya ke media sosial. Kita update kembali tentang operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air. Faisal Rahman, korban pesawat Sriwijaya Air, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ia dimakamkan bersebelahan dengan kakaknya yang juga ikut dalam kecelakaan pesawat tersebut. Jenazah Faisal dibawa langsung dari Rumah Sakit Polri ke pemakaman. Keluarga dan kerabat turut mengantar pria berusia 30 tahun tersebut ke peristirahatan terakhir. Faisal Rahman yang juga seorang YouTuber ini dimakamkan berdekatan dengan makam kakaknya, Ashabul Yamin, yang juga menjadi korban jatuhnya pesawat Jakarta Pontianak itu. Faisal dan kakaknya datang ke Jakarta berbelanja kebutuhan toko pakaian miliknya. Setelah 13 hari, operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air dihentikan. Penghentian tersebut diumumkan oleh Menteri Perhubungan yang hari ini datang ke posko JICT di Dermaga Priok, Jakarta. Menurut Menteri Perhubungan, meskipun sudah dihentikan, tetapi KNKT akan tetap melanjutkan pencarian dibantu oleh personil TNI dan Polri karena memori CPR sampai hari ini belum dihentikan. Pencarian pesawat Sriwijaya Air sudah 2 kali diperpanjang dan kemarin Presiden Joko Widodo sudah meninjau langsung operasi pencarian tersebut dan menyerahkan bantuan kepada korban pesawat Sriwijaya Air. Hari ini operasi pencarian tidak membawa hasil yang maksimal karena di tempat jatuhnya pesawat tersebut sedang terjadi cuaca buruk. Sampai sore ini Basarnas tetap mengupdate hasil pencarian pesawat Sriwijaya Air. Bagaimana perkembangan terbaru di sana? Sudah ada reporter kami Menia yang melaporkan langsung dari Dermaga JICT Tanjung Priok. Menia, sore ini masih adakah
hasil pencarian yang dilaporkan kepada penonton? Baik Latif dan pemirsa, perkembangan terakhir di hari terakhir operasi pencarian dan pertolongan terhadap Sriwijaya Air SJ182 hingga sore hari ini sudah ada 324 kantung jenazah yang berhasil dikumpulkan, 68 serpihan kecil dan 55 serpihan besar. Tepat di belakang kami ini merupakan sejumlah serpihan yang masih tersisa di sini pada hari terakhir operasi pencarian dan pertolongan terhadap Sriwijaya Air SJ182 yang nantinya akan langsung dibawa oleh pihak KNKT untuk kemudian dilakukan investigasi. Sementara pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama dengan Kepala KNKT, Kepala Basarnas, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri telah memberikan pernyataan resmi bahwa operasi pertolongan dan pencarian terhadap jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 pada 9 Januari lalu hari ini resmi dihentikan, namun terdapat operasi lanjutan yang merupakan monitoring secara aktif oleh pihak KNKT. Latif. Apakah pada saat pengumuman tersebut ada keluarga korban yang menyaksikan, dan kalau ada bagaimana tanggapan mereka terhadap penghentian operasi ini? Ya, pada sore tadi saat Menteri Perhubungan memberikan pernyataan resmi dari pihak keluarga korban, tidak ada yang datang ataupun menyambangi area pelabuhan JICT Tanjung Priuk tempat kami berada saat ini. Namun rencananya mengingat sudah resmi ditutup operasi pencarian dan pertolongan Sriwijaya RSJ182, maka esok hari sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, pihak dari keluarga korban beserta dengan tim evakuasi gabungan akan melakukan operasi penaburan bunga yang dihelat di perairan sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu dengan menggunakan KRI Semarang milik TNI AL yang akan berangkat dari pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan untuk pihak keluarga dibatasi hanya mencapai 50 orang saja. Latif. Oke, kalau kita dengar bahwa ada 60-an penumpang pesawat tersebut, artinya tidak semua keluarga terwakili dalam tabur bunga besok, Menia. Ya, betul sekali, mengingat saat ini masih dalam status pandemi atau juga PSBB ini, maka pembatasan terhadap operasi penaburan bunga di dalam KRI Semarang juga otomatis akan dibatasi, dan juga besok selain pihak keluarga terdapat pula pihak evakuasi gabungan yang mengikuti di dalam KRI Semarang itu untuk melakukan operasi penaburan bunga. Sementara hingga saat ini dari 324 kantung jenazah, 43 jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan 39 jenazahnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Selain itu pula pihak Jasa Raharja juga sudah memberikan santunan kepada 39 jenazah yang sudah teridentifikasi tersebut. Latif. Oke, baik. Menia melaporkan langsung dari dermaga JICT Tanjung Priok. Selamat bertugas kembali. Ya, COVID di Indonesia, terutama di Jakarta, terus meningkat. Kami segera kembali.